Wah, kita masih dalam suasana Lebaran ya. Oke, selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Anda semua yang merayakan Idul Fitri. Semoga ya kita kembali kepada fitrah ya. Diberikan semangat baru ya, karena masih suasana Syawal ya. Nah, ini Dokter Tris juga mau mengucapkan dulu di awal pertemuan kita ini. Ya, silakan Dokter Tris. Ya, buat family FKC dimanapun berada, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin buat kita semua, juga buat Pak Oni, Mbak Reni. Mungkin selama ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga dimaafkan. Kita memulai semuanya dengan sesuatu yang baru. Iya, ya, pasti ya. Oke, baik FKC Family, siang hari ini ya masih berbau-bau Lebaran gitu ya. Pasca Lebaran itu kerap muncul berbagai penyakit. Betul, termasuk kalau di dokter baru Lebaran itu begitu banyak pasien. Iya, udah pada dok, bukan enggak, betul. Enggak. Oh, benar, betul. Biasanya banyak orang-orang yang baru Idul Fitri langsung cari dokter. Betul. Itu terjadi sama saya, Dokter Tris. Nah, jadi tanggal 25 kemarin saya tepar. Ya, karena kan masak itu dari tanggal 20 saya udah ke pasar, tanggal 21 saya ke pasar lagi. 22 itu pas Lebaran ya kan. Jadi tuh 2 hari berturut-turut tuh ampun gitu loh. Wah, digeber gitu kan ya, mana ke pasar itu, bayangin Dokter Tris. Panas terus udah bejubel banget. Betul. Gitu kan istilahnya. Wah, pokoknya di situ benar-benar tenaga terkuras. Betul, gitu. Iya. Alhasil tanggal 25 saya tepar dan saya langsung ke klinik. Dan di situ pasiennya rame. Betul. Jadi itu sudah biasa, karena sebenarnya memang seru ya. Beberapa hari menjelang Lebaran itu mulai pada ibu-ibu masak-masak. Kalau bikin kue mungkin udah dicicil ya. Tapi masak besarnya itu kalau kayak di kita Jakarta dan Jawa ya terutama itu ketupat Lebaran. Ya, betul. Dan ketupat Lebaran itu tuh kan bukan satu macam, ya bikin ketupatnya, ya sayurnya, ya lauk-lauknya, betul. Kemudian nanti kerupuknya juga ya, macam-macam, belum dari situ dessertnya. Betul. Nah, jadi tapi memang momen itu memang terjadi setahun sekali, dan itu momen yang sebenarnya seru, membuat ya itu acara rutin yang memang dinantikan. Betul. Habis itu memang biasanya ada hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Nah, kita akan bahas hal-hal yang tidak menyenangkan ini ya, FKC Family. Jadi kita akan kupas nih ya, berbagai masalah penyakit yang kerap muncul pasca Lebaran ya. Silakan kalau misalnya dari FKC Family ada yang mau ditanyakan, boleh langsung dituliskan pada kolom chat. Nanti Pak Oni akan membantu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda ya. Oke, Dokter Tris, sebenarnya apa saja dok penyakit yang kerap muncul? Kalau misalnya pengalamannya dokter di klinik deh gitu. Ya, sebenarnya yang paling sering muncul itu adalah penyakit-penyakit yang hubungan dengan pencernaan. Ya, kenapa? Karena Lebaran itu memang kita euforia, kita happy. Kenapa? Selama 1 bulan itu sebenarnya seperti saya katakan, bagusnya puasa itu kan kita mengalami detox. Kita mengurangi makanan sehingga badan kita itu metabolismenya juga diatur. Apa yang kita makan selama 14 hari itu kosong ya. Nah, pada hari Lebaran tidak ada orang yang pada hari Lebaran itu mungkin makan cuma 3 kali. Ya, rata-rata pada Lebaran itu silaturahmi ke sini makan, ke sono ya makan, walaupun icip sehingga terjadi akumulasi. Nomor 1 yang paling banyak yaitu bajunya seret. Jadi dalam 1-2 hari itu ada penimbunan makanan yang berlebihan. Nah, penyakit-penyakit yang sering timbul itu paling banyak adalah diare atau sakit lambung sebenarnya. Kenapa? Karena perut itu kaget.
Dari yang tadinya tenang, tiba-tiba pada hari raya itu digeber sama segala makanan yang nggak ada pantangnya, dari pedas, dari dingin, ya dari santan, ya terutama ketupat lebaran tidak ada yang tidak menggunakan santan. Benar. Ya, santan, kemiri dan sebagainya. Pedas juga. Betul. Ya, kemudian minuman-minuman aneka es, ya, aneka soda-sodaan, ya. Jadi pada saat itu ya seperti kita berpesta, merayakan kemenangan, memang betul. Jadi penyakit-penyakit yang paling banyak adalah diare, sakit lambung, kemudian juga pusing, ya karena biasanya nggak minum es, terus minum es, dan paling banyak juga terjadi flu, batuk pilek. Ya, jadi mungkin di antara kita banyak yang saat ini sedang flu, batuk pilek pasca lebaran. Itu juga bisa disebabkan dari tiba-tiba pola hidup kita berubah pada tanggal 22 itu, ya. Dan kemudian ya karena COVID meningkat lagi, betul. Memang flu-nya itu juga hati-hati, kita harus waspada apakah flu biasa atau Anda terkena COVID lagi. Ya, jadi itu harus diwaspadai, ya. Kemudian penyakit-penyakit lain yaitu kolesterol meningkat. Ya, satu itu karena makanan-makanan yang kita konsumsi otomatis banyak mengandung kolesterol. Dari kacang-kacangan yang diproses, ya. Kalau kacang biasa mungkin tidak terlalu banyak mengandung kolesterol, tapi dari kacang yang diproses, kacangnya ditumbuk, ya, kemudian dibikin bumbu, ya, kemudian santan-santanan, kemudian aneka gulai. Biasanya ketupat lebaran itu selain rendang, opor ayam, juga ada yang pakai gulai kambing. Oh ya, itu ya, ini ada ipar saya di daerah Paraan ya, Temanggung. Nah, itu tradisinya gulai kambing. Betul, termasuk di Tegal, di tempat saya juga ada gulai kambing. Gulai kambingnya juga dua macam, yang satu kuning seperti opor kuning kita, yang satu merah seperti rendang kita. Cuman mereka dua-duanya dari kambing, ya. Tapi kolesterol itu terus terang tidak hanya dari kambing, ya, dari semua minyak-minyakan, ya, goreng-gorengan. Pada saat lebaran juga banyak cemilan yang digoreng, dari emping, kerupuk, kacang, itu yang ditoples-toples, ya. Itu semua bisa meningkatkan kolesterol. Juga bisa meningkatkan gula darah kita. Ya, jadi buat orang-orang yang DM itu juga hati-hati pasca lebaran ini, Anda harus periksakan. Karena pada saat lebaran mungkin agak lost makannya, ya. Minum, masak yang lain minum, nggak nyicipin, ya, kepingin nyicipin juga. Terus kalau dengan aneka makan yang macam-macam enak-enak itu dengan karbo yang berlebihan, glukosa yang berlebihan, itu bisa meningkatkan gula darah. Jadi itu ada berapa macam penyakit: flu, batuk pilek, diare. Oh iya, satu lagi yang tertinggal, diare, ya, tadi saya sudah sebutkan. Diare ini bisa terjadi karena kita perutnya kaget, ya. Tadinya kosong selama sebulan, yang teratur makannya pada saat berbuka, pada saat sahur, dan apa yang dimakan biasanya dipilih-pilih, ya, supaya sehat. Kemudian pada saat lebaran makannya hajar semuanya, pada beberapa orang diare, ya. Kemudian sakit pencernaan, sakit mah, ya, itu sering sekali karena biasanya perut kosong kemudian diisi berlebihan. Itu tidak hanya pada masa puasa, keseharian kita kalau pola makannya yang tidak teratur juga bisa menimbulkan penyakit mah atau gangguan lambung. Ya, kemudian peningkatan dari kolesterol dan gula darah yang seperti saya katakan, gula darah dari kue-kuean, minuman bersoda, minuman yang manis, snack, dessert, dan es-esan dan sebagainya. Kolesterol dari makanan-makanan yang berlemak, ya, santan, juga goreng-gorengan, ya, itu semua bisa meningkatkan kolesterol. Kemudian batuk dan flu ini karena biasanya kebanyakan gorengan, kebanyakan es dingin-dingin yang tidak biasa, kemudian bisa menimbulkan batuk pilek. Dan kadang-kadang kalau terjadi batuk pilek
nggak enak, jadi akhirnya terjadi demam, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu hipertensi timbul, meningkat. Kenapa? Karena makanan-makanan yang kita konsumsi selama masa pesta ini, masa kemenangan ini banyak mengandung biasanya kadar garam yang meninggi, ya. Jadi kadar garamnya itu tinggi, garam normal. Jadi orang-orang hipertensi yang biasanya low salt, jadi kadar rendah garam, pada saat-saat ini biasanya diberal. Mudah-mudahan penyakit sementara yang terjadi pada masa sehabis kita pesta, terutama pada saat lebaran. Kayak hipertensi ini kan, karena kalau bikin rendang kan nggak mungkin bikinnya cuma seperempat gitu kan ya. Wah, sekilo kan nggak mungkin habis langsung sehari. Diangetin Dok. Betul. Iya, Jadi kan? terus terang kadar garam tinggi hipertensi adalah pada makanan-makanan yang processing, artinya makanan-makanan yang diproses seperti rendang, gulai, itu adalah makanan yang bikinnya tuh berjam-jam. Nanti lebih enak kalau diangetin, tidak fresh, ya belum meresep, Iya, ya. benar. Nah, itu adalah makanan-makanan yang bisa meningkatkan hipertensi. Jadi hati-hati. Kemudian nanti juga bisa timbul tambahan penyakit, encok, pegel linu, ya, karena kemarin capek, sekarang barusan timbul. Terus kadang-kadang lupa istirahat, kemarin keluarga datang dan sebagainya, ya. Terutama buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang lansia, kadang-kadang lupa, dia glosoran apa tuh, ya. Jadi dengkulnya segala nanti mulai nyut lagi, ya. Jadi penyakit-penyakit itu yang sering timbul, tapi ada beberapa yang positif biasanya. Imunnya meningkat. Kenapa? Karena bahagia, ketemu sanak saudara, ketemu anak cucu, mantu, keluarga-keluarga yang dari jauh datang, ya. Jadi lama nggak ketemu. Betul. Jadi memang meningkatkan imun. Mudah-mudahan semuanya tidak COVID lagi, ya. Karena yang saya khawatirkan pada saat lebaran ini adalah mungkin lebaran pertama yang normal setelah kita pandemi. Kalau yang tahun lalu setengah normal, ya. Jadi yang ini sudah boleh. Sebenarnya sudah tidak terlalu masker kan, ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi pada saat kumpul-kumpul kita tidak tahu siapa yang datang, maksudnya siapa yang datang membawa apa. Masker adalah sebenarnya proteksi diri. Pada saat lebaran itu momen yang paling menyenangkan adalah makan bersama. Iya, sama foto-foto. Benar, untuk mengenang, ya, Mas, ya, buat memori. Nah, ya, mudah-mudahan saya harapkan di Indonesia tidak mengalami peningkatan yang seperti dikhawatirkan, karena juga saya rasa imunnya juga baik, karena happiness-nya itu ada. Benar. Jadi itu harus tetap dipertahankan. Tapi buat yang punya lansia, yang punya anak-anak, atau punya orang-orang dengan komorbid, kita harus jaga. Ya. Oke. Sawal, ya. Lebaran kali ini juga diiringi dengan cuaca yang ekstrim. Betul, Dokter Tris. Ekstrim sekali, terutama di Asia. Ya, Itu panas kita luar ada biasa, ya. wave, ya, termasuk Indonesia, Bangladesh, Laos, Thailand, termasuk Indonesia ini. Kita mengalami jalur yang panas itu, ya. Dan panasnya itu luar biasa. Betul, Ya, betul. panasnya itu bisa hanya sebenarnya misalnya 32, tapi terasa seperti 40, ya. Atau bahkan panasnya bisa sampai 35, terasa sampai 45. Panasnya luar biasa. Makanya saya bersyukur juga puasanya sudah berakhir. Kalau enggak, kasihan yang puasa. Benar. Dan buat di luar ini panas sekali, Mbak. Hari ini? Enggak, belakangan ini, hari ya ini, kan? ya. Di luar panas sekali, nanti tiba-tiba yang hujan. Terus yang kantor masuk dingin. Benar. Nanti beli makan keluar panas. Dingin, panas. Nah, itu yang menyebabkan orang itu sakit. Ya. Nah, kemarin ini kan panas sekali di mana-mana. Kalau panas kepingnya dihajar sama yang kebalikannya, yang dingin. Nah, itu juga sebenarnya agak bahaya, takutnya malah bikin penyakit di dalam badan. Tapi untungnya Mbak Reni oke lah, ya. Oke, alhamdulillah.
Kalau tadi kan itu kan dalam kondisi yang panas ya, di luar tuh cuaca panas banget. Nah, kalau kita udah sampai rumah terus langsung pakai AC gitu, itu sebenarnya boleh atau enggak, Dok? Sebenarnya kalau di Indonesia AC itu enggak yang seperti kalau di rumah ya. AC di rumah itu rata-rata tidak sedingin yang seperti di kantor-kantor atau di Jakarta di hotel-hotel gitu ya. Kalau di rumah AC-nya walaupun 18 itu sebenarnya feel-nya itu enggak 18. Jadi sebenarnya enggak apa-apa. Cuman kalau keringetan atau apa, cobalah. Jadi perubahan cuaca itu dimanapun juga sebaiknya jangan terlalu drastis. Jadi ada tahapannya dulu. Misalnya ke rumah, di ruangan tamu dulu kan nggak ada AC misalnya, agak adem. Nah nanti barusan masuk kamar. Tapi biasanya nggak tahan, Mbak. Nggak tahan dari luar itu kayaknya pengen cuci kaki, cuci muka, nah ngadem. Padahal sebenarnya seperti kita tahu panas-panas nggak boleh cuci muka kan, nanti katanya timbul flek lah segala macamnya. Itu sama terhadap badan kita juga. Semua yang perubahan yang terlalu tinggi, jadi dari panas ke dingin atau dingin ke panas, itu bisa menyebabkan kita sakit. Itu ya nanti biasanya kalau kayak gitu paling cepat adalah bersin-bersin dulu. Dari panas terus kena AC memang kayaknya adem. Sama ini sakit di sini. Sakit kepala. Sakit kepala. Betul. Jadi hati-hati. Mudah-mudahan sih ke depan sekarang masih dalam cuaca panas nih kita ya. Jadi sebenarnya yang paling bagus adalah minum air putihnya diperbanyak. Dengan rehidrasi itu badan kita bisa menurunkan suhu juga. Jadi kalau sekarang panas terus kita nggak minum gitu ya, badan kita hangat, Mbak. Tapi kalau kita nanti kasih air putih, air biasa aja ya, air dengan suhu ruangan, memang sebenarnya mungkin kurang tapi dengan minum yang banyak itu akan rehidrasi, badannya akan menurunkan suhu dengan sendirinya. Benar. Tapi ya mungkin memang cuaca panas banget. Saya ya ngalamin, Dok, ini kan saya baru masuk 2 hari ini ya. Biasanya sih nggak minum dari dispenser, itu nggak minum air dingin. Saya pasti ambil yang tengah aja, yang netral. Yang netral. 2 hari ini saya ambil yang dingin gitu. Padahal AC, dokter tahu sendiri kan, di sini juga dingin lumayan ya. Tapi rasanya air itu jadi nggak sedingin seperti yang lalu-lalu. Memang terus terang cuaca di Jakarta saya nggak tahu di tempat Anda, tapi saya tahu di Tegal juga panas sama. Ya di Jawa Tengah juga panas. Panasnya itu nyelekit. Panasnya itu sampai kayaknya kita tuh mataharinya nggak ada langsung ada ini gitu ya, nggak ada lapisannya gitu ya. Jadi langsung ke badan kita. Sehingga saran saya memang kalau bisa pada saat-saat seperti ini jangan terlalu banyak di luar yang kalau tidak perlu ya. Kalau memang harus keluar pakai payung atau pakai pelindung supaya tidak langsung ultraviolet itu masuk ke dalam tubuh kita, karena bagaimanapun juga ultraviolet yang terlalu lama itu juga tidak terlalu baik. Dia juga bisa menyebabkan itu sebagai radikal bebas. Iya, betul ya. Oke, mungkin kita pending dulu untuk pembahasan mengenai penyakit-penyakit ini. Apakah ada pertanyaan, Pak Oli, di sana? Ya, nah, mungkin saya ingin menambahkan. Nah, karena seperti kita baru Lebaran, kemudian makan yang enak-enak sampai dalam kata kutip jadi makan rusuh, makan jorok ya. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Yaitu satu, kita harus netralkan dengan minum air putihnya diperbanyak. Kalau bisa kemarin capek-capek, istirahatlah bila ada waktu untuk istirahat. Olahraga sudah mulai dijalankan lagi seperti biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya dan penting adalah tambahlah suplemen-suplemen yang cocok untuk meningkatkan imun kita dan mengembalikan istilahnya badan-badan kita yang kemarin sudah bagus sebenarnya pada saat puasa, kemudian digerojokin berlebihan dari makanan-makanan yang bisa merusak tubuh. Jadi kembalilah menyehatkan badan kita dengan suplemen makanan yang sesuai. Ya, betul ya.
Nah, ini di depan Dr. Tre sudah banyak sekali Ya, berjajar. barisan. Ya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Oh iya, mestinya saya nggak boleh tutup. Oke, FKC Family, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung ya. Kita masih dalam suasana Idul Fitri ya. Sekali lagi saya mewakili juga manajemen FKC Syariah Indonesia, mewakili juga Dr. Teresia Darmawan, teman-teman staf semuanya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai di sini jumpa kita. Salam dari kami, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.